atau memberikan sesuatu gratifikasi pernah nggak Pak? Pernah nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini 24 April 2024 KPPN Tanjung Balai melaksanakan salah satu inovasi yang kami kembangkan, yaitu MTV 076. MTV 076 ini adalah salah satu inovasi yang kami kembangkan dalam membina komunikasi, koordinasi dengan semua pimpinan unit dalam wilayah pembayaran KPPN Tanjung Balai terkait bagaimana sisi manajerial para pimpinan unit dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada anggaran yang ada di satuan kerja masing-masing. Dan edisi pertama ini merupakan edisi yang spesial karena ini adalah hari pertama, edisi pertama KPPN Tanjung Balai melaksanakan koordinasi sebagai bagian dari inovasi yang kami kembangkan. Dan telah hadir bersama saya saat ini, saya Jackson Sunario Panjaitan, Kepala KPPN Tanjung Balai, bersama dengan saya saat ini yaitu Bapak Kajari Kabupaten Asahan, yaitu Bapak Deding Widianto. Assalamualaikum Pak Kajari. Bapak sehat Pak? Baik ya Pak Kajari ya. Pak Kajari, terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama dengan kami pada sore hari ini. Kami sangat apresiasi sekali Pak, di tengah kesibukan Pak Kajari bisa meluangkan waktu bersama dengan kami. Pak, ini bincang-bincang kita kan santai saja Pak, terkait bagaimana sisi manajerial khususnya kuasa pengguna anggaran Pak dalam melaksanakan manajemen terkait peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang ada di satker kita. Sebelumnya Pak, mungkin bisa diceritakan dulu terkait anggaran yang dikelola tahun 2024 ini Pak di Kajari Asahan. Terima kasih Pak Kepala KPPN Tanjung Balai atas kehadiran bersama tim. Saya sangat mengapresiasi kedatangan Bapak, terkhusus juga program ini. Ya, perlu saya sampaikan, tahun ini Jasa Negeri Asahan mengelola anggaran 9,6 sekian miliar. Ya. Cukup besar ya Pak. Ya, walaupun itu sebagian besar adalah untuk manajemen perkantoran. Belanja barang berarti Pak. Gaji dan tunjangan pegawai. Kalau untuk operasional mungkin sekitar 1,9 atau 2 M lah Di tahun 2020 ini. Nah, Pak, kalau kita melihat kan anggaran ini kan bisa dibilang kan inilah yang dipakai semaksimal mungkin dalam mendukung operasional dan tugas-tugas fungsional dalam bidang kejaksaan ini Pak. Dan ini kan sangat penting dan strategis dalam menunjang keadilan di negara kita. Nah, jadi salah satu Pak yang biasanya kita dapatkan ini masukan-masukan dalam pengelolaan anggaran ini, peran pimpinan Pak, kuasa pengguna anggaran. Nah, Pak Kajari itu dalam mengelola anggaran ini secara umum bagaimana Pak untuk memastikan semuanya anggaran kita ini berjalan dengan baik? Tentunya nanti kan Pak banyak parameter-parameternya ya. Gimana kurang lebih Pak dari sisi manajernya dalam memastikan itu bisa terlaksana? Iya, memang ini tantangan bagi kami ya Pak Kepala KPPN. Walaupun memang sebenarnya untuk anggaran operasional kita sebenarnya tidak terlalu besar. Ya. Mungkin hampir sama dengan dana desa dan ADD, sekitar mungkin 2 miliar. Karena kalau gaji tunjangan itu mungkin sudah relatif agak mudah ya. Nah, namun demikian untuk pengelolaan anggaran tersebut tetap kami juga melibatkan semua kasih maupun kasubagir. Nah, tentu kita dari DIPA yang ada langsung kita tidak lanjut ke level kasih di eselon 3 yang teknis. Nah, selanjutnya tentu kita dari perencanaan yang sudah kita susun, bagaimana kita mengimplementasikan dalam tataran pelaksanaan. Dan di situ tugas kami lah sebagai KPA, Kepala Satker, untuk memonitor khususnya masing-masing seksi ini bagaimana melakukan penyerapan anggaran sesuai
dengan apa yang direncanakan, tentu yang ada di rencana penarikan dana di RPD ya, bulan. Yang tiap 3 bulan ya diajukan, bagaimana kesesuaian itu bisa dilaksanakan. Jadi wah, ini menarik ini Pak Kajar. Jadi sebagai KPA di sini tidak memegang sendiri ya bagaimana untuk melaksanakan itu. Tadi Pak Kajar sampaikan di apa namanya, menurut tupoksi masing-masing, bisa lagi ke masing-masing seksi, dan mereka secara aktif nanti berdasarkan kegiatan-kegiatan di seksi mereka menyusun, baru nanti didapatkanlah overall kegiatannya, rekapnya untuk kita susun di perencanaan. Caranya gimana Pak? Secara teknis Pak Kajari melaksanakan ini apakah rapat ataukah misalnya di waktu-waktu tertentu gitu Pak, supaya istilahnya mereka itu kan punya timeline ya Pak ya. Bagaimana teknisnya Pak? Pengalaman Pak Kajari ya, tentu mungkin pengalaman tempat lain beda Pak, walaupun nanti akhirnya dapat perencanaan yang baik. Jadi pasti kita kan punya pengalaman sebelumnya. Iya. Tahun sebelumnya kita sudah punya paku definitif, sudah punya gambaran. Ya, karena kita tidak banyak Pak. Mungkin saya secara teknis ya, kalau secara umum kepentingan apa keperluan perkantoran ada di bawah Pak Usbagin. Kalau teknis mungkin mudah kami. Intel cuma 60 juta, Bidum sekitar 500, Bitsus 500 juga, barang bukti dan rampasan 90, Datun malah sekitar 23. Nah, sudah kira-kira anggaran setahun cuma segini nih. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa masing-masing kasih ini punya perjanjian kinerja dengan saya. Jadi target tahun ini apa-apa yang harus dilakukan, capaiannya seperti apa. Nah, saya sampaikan bagaimana caranya kalian bisa mengelola anggaran ini, tentu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan target terpenuhi. Nah, melalui rapat kasih dengan kasih Bagbin, termasuk mengelola keuangan dalam hal ini BPK, BPWSPM maupun bendahara pengeluaran. Nah, selanjutnya masing-masing kasih dengan stafnya rapat Pak. Nah, mereka breakdown terhadap ini kira-kira tidak lanjutnya seperti apa. Nanti mereka bikin timeline perencanaan untuk penyerapan anggaran. Kira-kira nanti kalau setahun itu masing-masing semester penyerapannya harus seperti apa. Nanti triwulannya seperti apa. Kemudian per bulannya apa. Nah, ini secara detail mereka yang teknis tahu, sehingga kita tinggal kembali memonitor pelaksanaan. Bagaimana kemarin perencanaan seperti ini, bagaimana ini sudah bulan katakanlah April, bulan keempat tinggal 3 hari lagi. Ini contohnya barang bukti, ada target 1 pemusnahan barang bukti. Nah, meskipun cuma 1 juta, tapi ini outputnya 1. Jadi kalau tidak sampai terlaksana nanti targetnya juga tidak. Jadi kembali lagi setelah rapat di internal masing-masing seksi, kembali seksi itu mengundang saya rapat. Nah, planning kami, timeline kami seperti ini Mas. Oke. Nah, kalau ada apa, saya yang lakukan supervisi, mungkin bagusnya ini biar sekali. Saya kira menarik banget ya Pak Kajari, para pendengar kami sekalian. Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Saya kira apa yang dilaksanakan oleh Pak Kajari ini sebagai KPA tidak hanya memberikan saja tugas itu. Nah, tadi Pak Kajari sudah menyampaikan bahwa bagaimana Pak Kajari bisa memonef, bagaimana juga melibatkan bukan hanya pejabat perbendaharaan saja ya Pak Kajari ya. Tadi jadi seksi-seksi pun, rencananya dari masing seksi pun itu dilibatkan. Dan ini mungkin buat para pendengar kami sekalian ini sangat penting ya. Karena bagaimana sisi manajerial sebagaimana tadi yang diterapkan oleh Pak Kajari itu sangat-sangat penting, sehingga bisa dimonef dari waktu ke waktu. Nah, itu sangat pengalaman Pak Kajari selama ini itu efektif ya Pak Kajari. Oke. Nah, kembali Pak Kajari, mungkin dari sisi manajerial ini mungkin menjadi masukan bisa dicontoh nanti Pak di beberapa unit ya seperti yang saya sampaikan. Nah, kalau kita melihat Pak terkait tadi pelaksanaan itu, tentu kan apa yang direncanakan Pak Kajari, tentu nanti kan ada beberapa indikator yang menyatakan keberhasilan dari semua itu. Kalau sekarang itu kan Pak bisa kita ukur dari 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu Pak. Nah,
Kalau kami melihat Pak Kajari, overall di tahun 2023, mohon saya dikoreksi Pak Kajari kalau salah, itu kan IPA kita cukup bagus ya. Itu di atas 95, di atas 96, sekian. Kalau tahun 2024 Pak Kajari optimis nggak nilai itu Pak? Atau lebih baik? Gimana ini bendera pengeluaran ya? Kalau saya lihat dari report terakhir sih, insya Allah saya optimis. Optimis ya. Walaupun normally ya optimis. Walaupun kita juga ada tantangan saat ini, kemarin saya sempat juga koordinasi dengan Bapak. Kemudian kemungkinan tahun ini kita dapat hibah. Hibah dari Pemda. Nah ini juga hal baru, tantangan buat kami. Kalau selama ini kemarin kita terima hanya berupa barang, semua pelaksanaan di Pemda, no problem. Tapi kalau ini banyak kegiatan, nah ini juga tantangan bagi kami. Nah ini juga ada sedikit kekhawatiran nanti. Tentu ini nanti kan masuk di revisi IPA. Ya, betul. Nah ini terkait penilaian indikator tadi itu, saya juga sedikit ada kekhawatiran kira-kira gimana ya, karena normalnya kita biasanya udahlah nggak usah perlu revisi, nggak ada masukan baru dan lain sebagainya, nanti khawatirnya nanti mempengaruhi penilaian itu. Iya Pak. Dan lagi ini juga saya sinyal-sinyal dari teman-teman Kejagung kemarin, kemungkinan kita juga seperti tahun lalu juga ada pengadaan belanja modal, tapi di akhir-akhir tahun. Nah, jadi setelah revisi lagi ya Pak. Itu seperti tahun kemarin kita juga didukser juga Pak. Ini karena sudah di penghujung tahun gitu. Nah, jujur memang di kendala kami sendiri, kita belum punya untuk petugas pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi belum ada yang mempunyai sertifikasi. Jadi kami minta bantuan dari Kejati. Nah, karena itulah juga menjadi faktor sedikit penghambat ya, karena mungkin jangkauan dan yang didapat oleh pejabat pengadaan barang jasa di Kejati juga di wilayah Sumatera Utara. Tapi kami tetap optimis Pak. Nanti Insya Allah capaian kita Insya Allah minimal sama lalu. Baik, Pak Kajari, saya sangat menarik tadi yang bicara hibah ya. Jadi mungkin kesempatan ini Pak Kajari, kami KPPN Tanjung Balai tentu sebagai financial advisor, kami siap mendampingi Pak Kajari terkait penyelesaian hibah ini. Jadi pada umumnya kan ada tahapan-tahapan itu Pak, nanti memang akan mempengaruhi di pelaksanaan anggaran kita sampai dari sisi penyerapan. Jadi kan ada tahapannya, mulai dari kita register Pak, rekening, revisi, sampai nanti pengesahannya. Nah hal itu Pak Kajari pada kesempatan ini siap mendampingi hal tersebut supaya nanti ini semaksimal mungkin Pak, nanti akan mempengaruhi Pak. Kami ini Pak Kajari mengharapkan satker-satker kita mungkin, jadi di lingkup Kajari wilayah KPPN ini, kalau istilahnya dikompetitifkan di Sumatera Utara, bisa masuklah di yang tinggi-tinggi. Mudah-mudahan siap mendukung dan berpartisipasi Pak. Karena jujur saya ketika pertama melaksanakan tugas di sini, saya yang pergi ke kantor KPPN. Ya betul, ya saya apresiasi benar untuk Pak Kajari. Alhamdulillah, saya 2 tahun 2 bulan saya di sini. Seingat saya palingnya sudah 3 kali saya ke KPPN. Dan alhamdulillah saya juga mengapresiasi teman-teman dari KPPN juga, termasuk Pak Kepala hari ini dan sebelum-sebelumnya. Langsung pun kadang saya sana langsung berbalas. Udah Pak, kami yang datang ke kisaran, oke. Kadang-kadang kita juga telepon atau melalui video call karena kesibukan dan mungkin jarak ya, kemarin sekitar 30 menit jadilah gitu. Kita meskipun via phone gitu Pak. Insya Allah ya ke depan bisa bersinergi lebih bagus lagi Pak. Kita siap mendukung KPPN Tanjung Balai. Terima kasih Pak Kajari. Para pendengar kami sekalian, mungkin sambil mendengarkan kami saat ini berbincang, jadi ada satu poin ya yang perlu kita dengarkan, apa yang disampaikan Pak Kajari, betapa sisi pimpinan itu sangat penting dalam menciptakan kualitas pelaksanaan anggaran.
Jadi kepedulian, bagaimana perkembangan di level bawah itu pimpinan sangat penting seperti yang tadi Pak Kajari sampaikan. Kira-kira seperti apa realisasi sampai dengan saat ini, bagaimana koordinasi ke KPPN, dan saya mohon izin ini para pendengar sekalian. Jadi sangat amat senang sekali kalau para pimpinan unit, khususnya mitra kerja kami di KPPN Tanjung Balai, termasuk pemerintah daerah di kuasa pengguna anggaran, bisa langsung berkoordinasi dengan saya mungkin dari sisi manajerialnya supaya kita lebih mudah Bapak Ibu sekalian ya, lebih mudah bisa melihat bagian-bagian mana seperti tadi IPA kita ya Pak Kajari ya, yang belum maksimal gitu ya Pak Kajari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak terkait upaya-upaya yang telah dilaksanakan. Kembali Pak ke IPA yang 8 itu, mungkin Pak yang menjadi catatan kan kami review ya Pak ya, kami review. Mungkin salah satunya itu mungkin dari sisi penyerapannya. Mudah-mudahan seperti yang bilang Pak Kajari nanti ke depannya lebih baik lagi. Apalagi nanti yang bertambah dana paguyuban tersebut Pak. Dan kami sangat apresiasi Pak, di awal sudah ada manajemen risikonya lah Pak, manajemen risikonya untuk nanti bagaimana kita mencapai IPA yang baik, minimal ya Pak ya, minimal seperti yang tahun lalu. Nah yang terakhir mungkin Pak yang terkait dengan IPA, ini kan Pak tidak terasa ini sudah kita masuk di bulan April ya. Bulan April, udah mau kita tutup lagi Pak bulan April ini. Nanti tiba-tiba udah berakhir aja semester 1 Pak. Nah, kira-kira Pak di 2024 ini di IPA mana Pak yang perlu kita tingkatkan di antara yang 8 itu? Apakah di revisi halaman 3 IPA? Apakah di penyerapan, atau kira-kira apa yang bisa kami kira-kira berikan lebih Pak atau pendampingan untuk yang belum maksimal? Mungkin secara capaian sudah ada, tapi di indikator mana yang kira-kira perlu mendapatkan perhatian dari Pak KPA? Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah mungkin sampai Maret kemarin IPA mungkin sudah berjalan lumayan bagus Pak ya. Mungkin tapi dari 8 indikator itu kemungkinan selain di penyerapan itu kita yang perlu diasistensi mungkin adalah revisi halaman 3. Baik Pak. Karena ya tidak kita pungkiri bahwa kita ini satker vertikal ada prosedur juga kadang panjang, walaupun itu ada kewenangan masing-masing Pak, sampai di satker, sampai di Kanwil atau sampai di eselon 1. Nah, jujur kita juga di awalnya ini kan titik awalnya ini kan di perencanaan kita. Betul. Nah, kadang-kadang pelaksanaan di lapangan itu masih saja ada yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, ya, itu mungkin yang perlu kita antisipasi. Contohnya yang saya agak paham betul adalah masalah sidang. Nah ini kita juga masa transisi dari sidang online ke offline. Nah ini tentu ada pergeseran masalah belanja mungkin BBM maupun untuk keperluan persidangan seperti pengawalan, makan tahanan dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita antisipasi, termasuk kemarin juga pasca pemilu Pak. Nah kemarin kan ada istilahnya apa itu semacam penghematan atau apa. Nah Insya Allah ini sudah mendekati penetapan sengketa pemilu sudah tidak ada. Nah apakah blokir-blokir itu juga dibuka? Nah sehingga kita bisa memposisikan keadaan tersebut pada kondisi real. Dan tentu dalam hal ini saya berpikir kan pada akhirnya ketika penyerapan itu tidak bagus, tidak bisa tercapai sesuai perencanaan, intinya bagaimana pada akhir tahun tidak terserap. Nah, selama masih memang bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain belum tercover, nah kita secepat mungkin sudah bisa memitigasi mana kira-kira yang tidak terserap, kemudian bisa kita alihkan kemana. Nah, contohnya kalau kami di pidana khusus Pak,
untuk melakukan penyidikan. Nah, kalau memang tidak ada orang korupsi, masa kita paksakan mau harus realisasi, ya kan, melakukan penyidikan. Nah, itu dari jauh hari kita bisa prediksikan, andaikan nanti ini tidak tercapai, kira-kira kemana. Jadi kalau di kami kan, kalau memang tidak bisa kita serap, bisa kita kembalikan atau kita lempar ke Jati, disuit ke satker yang membutuhkan. Betul, Pak. Ataupun ditarik ke Kejati. Iya, karena kalau terpendam di situ kan mempengaruhi pembagian untuk mengurangi persentase realisasi. Betul. Kalau saya dengar penjelasan Pak Gajari sih sebenarnya udah komprehensif ya Pak ya. Ada dari sisi bagaimana merencanakan, kalau ada sisa bagaimana digeser, atau kalau saya mungkin bisa direvisi, walaupun revisi ini memang kan ada kewenangan nanti di Kanwil, ada yang harus sampai ke eselon 1 dulu gitu ya. Baik, Pak Gajari, saya ketangkap tadi yang disampaikan Pak Gajari itu kan memang kejaksaan ini mempunyai peran yang sangat strategis, tugas yang sangat strategis dalam penegakan hukum, Pak. Pak, saya mau tahu nih sebagai Kepala KPPN Tanjung Balai, bagaimana Pak pencairan yang kami lakukan dana, ada nggak sampai menghambat proses hukum Pak? Ini dari tunggu nih belum bisa dilakukan nih dari KPPN Tanjung Balai, lama nih Pak. Gimana Pak? Ini yang jujur nih ya Pak Gajari ya, yang jujur nih. Makanya inilah kita pentingnya koordinasi Pak. Di sisi mana mungkin dari segi terlambat tidak, mungkin tidak terlambat, tapi kan ada mungkin sisi yang urgent ini karena perkara yang ditangani pun ini tak terduga dan urgent gitu. Gimana atau harapan Pak Gajari terkait pencairan? Masih Pak. Jadi sebenarnya ini masalah pencairan ini dua sisi. Bagaimana saya memandang Bapak memandang saya. Begini, saling kita berpandangan. Satu mungkin dari saya kalau melihat ke Bapak, ke teman-teman di KPPN sebenarnya tidak terlalu ada permasalahan Pak. Kalau sebaliknya, bagaimana KPPN melihat kami kejaksaan, sebenarnya juga tidak ada salahnya teman-teman dari KPPN mencermati main bisnis, core bisnisnya kejaksaan itu seperti apa. Jadi kalau kemarin saya lihat jumpa Bapak ya, Bapak outputnya sama 80 laporan. Nah, tapi kalau di kejaksaan masuk nggak gitu. Nah, ini yang perlu mungkin kita coba saling memahami. Artinya betul, saya sependapat ini Pak. Ini dari kami lagi kembali ke kami. Sebenarnya masalah pertanggungjawaban dan sebagainya ini juga dibilang hal baru, jujur ya, termasuk hal baru. Jujur aja, kalau dulu kan kita kejaksaan selalu menyampaikan kejaksaan ini khusus gitu kan. Masalah penanganan perkara, bukan masalah kita bukan event bikin cuma sekedar kegiatan laporan kan selesai kira-kira gitu Pak. Karena kalau kita saja nangani perkara korupsi Pak, pelaksanaannya penyidikan mungkin bisa 6 bulan, ke pengadilannya sidangnya hampir 6 bulan, nanti bandingnya 6 bulan, kasasinya 6 bulan, nah baru eksekusi. Prosesnya panjang Pak, ini satu perkara kalau kita jadikan satu. Tapi kalau kita mau bikin show atau pameran 3 hari, perjalanannya seminggu, 1 hari selesai, 3 hari maksimal laporan. Nah itulah kemudian tadi saya sampaikan itu kalau dari sisi kami seperti itu. Nah dulu kita selalu kejaksaan sifatnya spesifik, beda kita dengan katakanlah dengan ASN yang lain. Tapi saya coba merubah mindset itu. Apa bedanya kita dengan teman-teman yang lain? Termasuk KPPN. Toh kita sebagai aparatur negara itu standar akuntansi pemerintah. Nah, berarti harusnya sama ya kan? Harusnya sama. Nah, itu dari kami saya tegaskan kepada teman-teman, ayo kita bagaimana melakukan pekerjaan kita menggunakan anggaran negara, kita bertanggungjawabkan dengan baik. Sama dengan teman-teman yang lain yang menggunakan keuangan negara, kan kira-kira seperti itu. Apalagi kita juga sebagai penyidik. Nah, ini tantangannya kita sekarang, kita yang mempertanggungjawabkan. Biasanya kan kita tanya orang, kamu dapat bantuan segini untuk apa, mana pertanggungjawabannya. Nah, ini sekarang dihadapkan kita ini sebagai pelaku. Nah, sehingga kita juga perlu diskusi saya ke Bapak, masukan dari Bapak, dari teman KPPN. Kira-kira ini sudah benar enggak? Jadi kita saya sendiri jangan pernah saya merasa
benar sendiri atau paling benar. Nah, satu itu. Yang kedua, untuk Bapak masukan juga kira-kira teman-teman KPN, rupanya kejaksaan seperti itu ya, seperti itu kegiatannya. Mungkin ya hampir sama prinsipnya, tapi memang ada karakter khusus di kejaksaan itu, sehingga mudah-mudahan sama syarat-syarat itu tidak menghambat kinerja teman-teman di kejaksaan. Seperti contohnya kemarin Pak, saya sebut ya, teman-teman masih profiling mencari DPO calon tersangka, masih jalan-jalan lihatnya Pak, dapat ternyata, coba di luar kota, luar provinsi. Nah inilah Pak, bagaimana Pak dapat Pak tengah malam Pak, kita bagaimana bawa mobil sewa rental, pengamanan polisi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang ada sifat khusus itu, sehingga mungkin butuh sinergi, sehingga tidak terhambat pelaksanaan tusi jasa. Saya sepakat dengan hal tersebut, dan ini mungkin sekaligus ya menjadi informasi ya buat kita, Pak Kajari. Jadi memang kita di Kemenkeu, khususnya di Dijen Perbendaharaan KPPN Tanjung Balai, sebenarnya Pak, mungkin seperti yang dibilang Pak Kajari, ada hal-hal yang mungkin belum terkomunikasikan, tapi belum kita gali lebih lagi. Kalau kita lihat dari segi payment pun sebenarnya Pak Kajari, kita itu cukup banyak instrumen. Jadi seperti tadi ketika ada UP belum dipertanggungjawabkan, kita bisa cara lain Pak, lewat TUP. Kalau hanya TUP-nya pun karena satu dan lain hal TUP lagi, dengan dispensasi tentu dengan penilaian kita itu juga bisa Pak. Jadi memang betul, saya sepakat Pak Kajari, kedepannya mudah-mudahan banyak hal ya yang kita lihat di tengah kesibukan Pak Kajari di bidang hukum, karena kita ngomong ini Pak Kajari seperti ngomong dengan akuntan saya Pak. Jadi dengan bidang hukum ya. Pak Kajari penjelasannya cukup komprehensif. Mungkin sebelum saya mengakhiri, ada satu Pak yang mau saya tanyakan ke Pak Kajari, mungkin sekaligus bagaimana progres di kita terkait ini Pak. Kami kan di Dijen Perbendaharaan ini Pak Kajari itu selalu melakukan perbaikan secara kontinu dalam sistem pembayaran ya, dalam tata kelola. Salah satu yang kita kembangkan itu Pak saat ini kan modernisasi payment, pelaksanaan pembayaran lewat yang namanya cashless society itu Pak. Ada kartu kredit, ada pembayaran melalui DigiPay, CMS. Nah kalau di kita sendiri itu sudah teraplikasi Pak Kajari? Pak, untuk program cashless itu saya sangat mendukung. Dan ketiga hal itu yang pasti yang sudah jalan itu CMS ya, sudah jalan. CMS sudah jalan Pak. Yang untuk KKP sudah sempat jalan, dan ini kita akan kembali jalan lagi Pak. Satu lagi di JP masih dalam proses registrasi user vendor ya Pak. Ya memang ini hal baru Pak, dan saya sudah sampaikan ke rekan-rekan maupun pengelola keuangan, kita harus siap dengan era ini, karena ini adalah sudah menjadi tuntutan semua pengguna keuangan negara. Dan untuk prinsip akuntabilitas, transparansi, saya sangat mendukung. Dan sebenarnya bagi kita sangat mudah untuk membayar, nggak terlalu berbelit-belit, karena semua sudah non tunai lagi, sudah cashless. Jadi apa yang kita belanjakan menggunakan 3 instrumen pembayaran itu mana yang memungkinkan, sehingga kemudian tinggal pertanggungjawabannya selesai. Walaupun kendalanya Pak, selain di kami, tentu ini adalah hal baru, tapi kami tetap juga terus bermotivasi untuk lebih baik, adalah kendala mungkin di masyarakat. Nah ini kita di kabupaten, sehingga mungkin ketersediaan mesin EDC juga terbatas. Yang kedua juga mungkin bank pelaksana atau istilahnya karena kemarin sempat bendara pengeluaran sampaikan pihak bank sendiri yang minta kita untuk ngebench, menangguhkan dulu proses yang menggunakan KKP kemarin, karena ada indikasi sempat betul Pak. Ya apalah semacam apa. Nah ini memang komponen-komponen selain kami, KPPN, rekanan yang
sudah care dengan 3 layanan pembayaran ini maupun bank yang mendukung. Baik, terima kasih banyak Pak Kajari. Jadi yang terkait dengan cashless tadi, masukan yang Pak Kajari sampaikan itu memang sudah kami tampung Pak, dan sudah saya sebagai pimpinan di KPPN Tanjung Balai Pak sudah koordinasi ke pimpinan cabang, branch manager. Salah satu bank kemarin Pak, kebetulan baru kemarin aja itu Pak dengan Bank BNI, masukan itu sudah disampaikan. Tentu hal yang bank lain juga sama, seperti mesin edisi Pak. Itu mereka, kami nggak sampai ke kami karena informasi seperti ini. Nanti kami akan sediakan deh di mana itu, gitu Pak. Makanya pentingnya kita Pak berkomunikasi seperti ini. Mudah-mudahan nanti Pak ke depan kami siap Pak Kajari nanti melihat progresnya, dan terus terang Pak Kajari ini menjadi salah satu bagian dari penilaian kami dalam awards kami setiap semester. Walaupun itu bukan tujuan utama, tapi itu salah satu yang kami berikan penghargaan Pak terkait yang 3 tadi, bagaimana kita berhasil dalam cashless society, CMS, kartu kredit pemerintah maupun DigiPay itu Pak. Nah Pak Kajari, dari semua yang kita bicarakan tadi, Pak Kajari kan sudah melaksanakan hal-hal yang terkait perencanaan di internal, sudah berkoordinasi dengan KPPN, dari segi cashless sudah dilaksanakan. Tentu kan yang berhubungan langsung dengan KPPN itu kan secara langsung teknisnya kan bukan Pak Kajari. Nah, kan ada anak-anaknya Pak Kajari di sini, ada bendahara, operator. Pernah nggak Pak mendengar cerita dari mereka layanan KPPN belum atau kurang maksimal atau memberikan sesuatu gratifikasi? Pernah nggak Pak? Pernah nggak ya? Ya, 2 tahun 2 bulan sama sekali nggak. Sama sekali. Layanan untuk KPPN sangat baik, responsif, nggak ada itu seluruh respon, nggak ada. Mau datang secara fisik ketemu di sana atau di sini, secara tatap muka, via telepon, video call, chat. Itu ya Pak Kajari. Ini yang benar nih Pak Kajari ya. Baik, Pak Kajari terima kasih banyak. Jadi mungkin saya stressing point aja saat ini Pak, bahwa memang KPPN Tanjung Balai dan KPPN lainnya juga se-Indonesia, bahwa semua layanan yang kita berikan itu zero cost. Kita berusaha memberikan layanan terbaik, apakah itu melalui online, apa melalui bimbingan-bimbingan yang kami berikan, apakah di sisi pimpinannya maupun di punya kami pejabat fungsional PTPN Pak, maupun di manajemen Satker. Dan kalaupun misalnya Pak ada hal-hal yang mau disampaikan ke kami terkait upaya perbaikan atau mungkin menguji juga Pak Kajari, kita menyediakan sarana-sarana pengaduan. Jadi pengaduan ini bukan hanya sifatnya negatif, tapi KPPN kemarin mungkin ada apa salah di mana ketika saya datang, tidak direspon misalnya pertanyaan saya, soalnya yang saya tanya itu bukan ke sana, kami bertanya di email misalnya gitu kan bisa saja ya Pak Kajari ya, mohon kesediaan Pak Kajari, dan kami siap menerima semua masukan-masukan dalam upaya perbaikan Pak dalam layanan pembenaran. Para pendengar kami sekalian, saya kira obrolan kita pada sore hari ini cukup komprehensif dengan Bapak DJ, yaitu Bapak Kajari Kabupaten Asahan, dan ini mungkin menjadi suatu semangat baru ya bagi saya sebagai Kepala KPPN Tanjung Balai untuk bertemu dengan semua pimpinan-pimpinan unit yang ada di wilayah kerja kami KPPN Tanjung Balai. Dan pada sore hari ini mungkin saya sudahi dulu diskusi kita terkait sisi manajerial seorang pimpinan unit ya, kuasa pengguna anggaran dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran yang ada di DIPA satuan kerja masing-masing. Bapak Dede, Bapak Kajari Kabupaten Asahan, terima kasih banyak Pak pada diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.